Penyanyi lagu I Believe I Can Fly dijerat kasus hukum atas dugaan child grooming and child pornography. At least sekali seumur hidup kita pasti pernah dengar salah satu karyanya R. Kelly, I Believe I Can Fly. Rasanya semua orang tahu lagu itu. Terus ada The World's Greatest, banyak diputar, diperdengarkan di mana-mana. Lagu-lagu ini tuh positif banget, penuh sama semangat, penuh ajakan untuk percaya diri, untuk cinta dan sayang sama diri sendiri. Dan lagu-lagu ini banyak jadi alasan banyak orang bertahan hidup gitu loh, jadi semangat, jadi kuat denger lagu-lagunya R. Kelly. Tapi berbeda dengan karyanya yang membangkitkan semangat banyak orang, justru R. Kelly malah mengancam keselamatan banyak perempuan-perempuan muda. Hi, it's Stephanie Further Step. Hari ini kita akan bahas soal kisah child grooming di balik I Believe I Can Fly. Sebelum lebih jauh, kita mulai dengan kenalan dulu sama siapa sih sebenarnya R. Kelly ini. Pemilik nama asli Robert Sylvester Kelly atau R. Kelly lahir di Chicago, Illinois pada 8 Januari 1967. Jadi umurnya sekarang kalau nggak salah sekitar 59 tahun ya. Dia adalah seorang rapper, penyanyi, aktor, juga produser, komposer musik yang luar biasa hebat. Dia dikenal sebagai bintang R&B, salah satu sosok dan figur penting di panggung musik Hollywood atau Amerika dan otomatis dunia. Nah, R. Kelly ini lahir di keluarga yang biasa aja, dia nggak tahu siapa ayah kandungnya. R. Kelly ini bagian dari 6 bersaudara, ada yang kandung, ada yang setengah kandung. Hidupnya jauh dari kata mewah, dari kata glamor, dia hanyalah seorang anak laki-laki berkulit hitam biasa, yang sederhana, nggak pinter-pinter banget juga. Ibunya Joanne adalah seorang baptis yang taat, yang beragama. Saat usia Kelly 5 tahun, ibunya ini menikah dengan ayah tirinya yang katanya saat itu bekerja di salah satu maskapai penerbangan. Kelly ini mulai nyanyi di kelompok kur gereja ketika usianya 8 tahun. Nah, ketika dia mulai masuk high school di Kenwood Academy, guru musiknya Lena McLean ini menemukan bahwa si Kelly ini punya bakat musik yang luar biasa gitu. Tapi saat itu hidupnya Kelly ini untuk basket. Karena basket ini kan kayak salah satu barometer olahraga yang keren banget untuk ukuran orang-orang Amerika, apalagi mereka yang berkulit hitam. Itu kayak salah satu pride mungkin ya. Nah, Kelly juga begitu. Jadi ketika si Mrs. McLean ini minta dia untuk coba deh kamu main musik gitu. Nah, si Kelly ini kayak aduh, masa main musik sih, masa nyanyi sih, kayaknya basket aja deh, gimana basket gitu. Tapi kayak Mrs. McLean ini kayak coba sekali-sekali gitu. Akhirnya si R. Kelly ini dipersiapkan untuk perform di salah satu acara kayak pentas seni gitulah. Saat itu dia menyanyikan salah satu lagunya Stevie Wonder dan dia mendapatkan juara pertama. Ketika si Lena McLean gurunya ini bilang kalau tuh kan kamu bisa, coba deh kamu tekunin, kamu konsentrasi, just quit basketball, you know. Dan ya walaupun Kelly setengah hati, tapi akhirnya dia ya udah deh, karena dia ngerasa kemarin udah juara pertama, siapa tahu kalau dicoba bisa menghasilkan sesuatu. Dan setahun kemudian dia di drop out dari sekolahnya, dari Kenwood Academy. Nah, dari situ bermodal pengalamannya itu dia akhirnya mulai ke jalan-jalan di lampu merah, di persimpangan jalan, di subway, dia mulai nyanyi-nyanyi, kayak mungkin ngamen-ngamen gitu kali ya di situ. Sampai akhirnya tahun 1987, R. Kelly ini mulai menemukan jalannya dia lah untuk memasuki industri musik. Salah satu hit pertamanya tentunya adalah I Believe I Can Fly, terjual puluhan juta kopi, dan karya-karyanya yang lain pun membawa R. Kelly ini menjadi salah satu penyanyi R&B dengan jumlah penjualan terbanyak sepanjang sejarah permusikan internasional. Membuat dia ini jadi sangat besar, sangat berpengaruh. Dia bukan cuma sekedar suaranya bagus, tapi memang dia punya kualitas dan selera bermusik yang bagus. Terbukti dari dia ini banyak bekerja sama dengan penyanyi-penyanyi bintang-bintang dunia lainnya. Seperti salah satunya R. Kelly ini merupakan salah satu orang di balik lagu You Are Not Alone milik Michael Jackson. Imagine, I Believe I Can Fly aja kita semua tahu. You Are Not Alone juga kayaknya lagu sejuta umat. Semua orang tahu lagu itu. Mungkin gak hafal liriknya, mungkin gak ngerti terjemahannya, tapi at least sekali seumur hidup gak mungkin orang tuh gak pernah denger I Believe I Can Fly dan You Are Not Alone. Dan bukan cuma sama Michael Jackson, tapi R. Kelly juga kerjasama dengan banyak banget bintang-bintang musik dunia seperti Justin Bieber, Whitney Houston, Celine Dion, Lady Gaga, Jay-Z, dan masih banyak lagi. Karena he's a genius. Semua orang butuh R. Kelly
Kelly, semua orang senang denger insight-nya, denger masukan dari dia, denger seleranya dia, yang memang somehow entah luck-nya yang bagus, atau memang he's just that good at the job, sehingga apapun yang dia kerja ini kayak menerobos gitu loh. Sebelum kita masuk ke kasusnya, R. Kelly ini tahun 2012 menulis buku autobiografi, jadi buku biografi yang dia tulis sendiri, Solar Coaster namanya kalau nggak salah, pokoknya tagline ininya The Diary of Me. Dan di situ dia menceritakan bahwa hidupnya nih masa kecil ini sangat mengerikan. Usia 8 tahun dia punya pacar namanya Lulu. 8 tahun punya pacar aja udah aneh, tapi ya udah. Dia punya pacar yang namanya Lulu, dan dia bilang kalau ada satu waktu ketika mereka baru pulang main, terus mereka nih kayak kayak si Kelly ini diserang gitu, dan ketika dia bertengkar dengan another boys their age, I think. Mungkin umurnya masih belum jauh, tapi lebih tua. Dan akhirnya bikin si Lulu nih jatuh, keseret ke bawah arus, dan tenggelam. Kelly bilang bahwa Lulu nih adalah salah satu trauma terberat dalam hidupnya, yang later on, yang kemudian menjadi inspirasinya bermusik pada awal-awal karirnya. Terus dari usia 8-14, Kelly juga mengaku bahwa dia mendapatkan seksual dari wanita dewasa yang merupakan bagian dari keluarganya sendiri. Adik laki-lakinya Carrie juga mengaku bahwa kakak mereka Teresa yang dititipin sama mamanya sama Joanne untuk ngurus adik-adiknya inilah yang suka melecehkan si adik-adiknya ini justru. Dan bahkan Kelly bilang bahwa ada salah satu wanita dewasa di keluarganya yang nyuruh Kelly untuk ngerekam ketika si wanita dewasa ini sedang melakukan hubungan badan dengan another guy. Kayak disuruh motret atau disuruh ngerekam gitulah kurang lebih. Terus saat dia umur 10 tahun katanya dia juga pernah dilecehkan sama salah satu relasi keluarganya yang kayak kerabat keluarganya gitu, seorang laki-laki. Terus katanya umur 13 tahun dia ditembak oleh kayak another boys again, karena si kumpulan anak-anak laki-laki yang nembak dia ini katanya mereka mau mencuri sepedanya Kelly. Cuman statement ini dibantah oleh salah satu keluarganya Kelly yang bilang kalau enggak kok, kata ibunya Kelly, Kelly tuh bohong, itu sebenarnya tembakan itu merupakan percobaan bunuh diri yang dilakukan Kelly saat itu. Cuman ya nggak jadi atau gimana, pokoknya akhirnya pelurunya ini mendarat di pundaknya Kelly. Kurang lebih seperti itulah isi atau highlight dari trauma-trauma yang dijabarkan dari buku Solar Coaster, autobiografinya R. Kelly. Next kita masuk di permasalahannya. Salah satu awal mencurigakannya adalah ketika sekitar tahun 94 atau 95, R. Kelly ini mau menikah dengan kekasihnya mendiang Aaliyah. Tahun 94 nih si R. Kelly ini mau menikahi Aaliyah yang saat itu sebetulnya usianya masih dihitung sebagai underage. Katanya sebenarnya usia aslinya Aaliyah itu adalah 15 tahun, tapi Kelly memalsukan dokumen-dokumen supaya bisa menikah dengan Aaliyah. Cuman akhirnya percobaan ini gagal karena kurang lebih kayak ketahuan lah kalau Aaliyah ini sebetulnya underage. Nah, hubungan Kelly dan Aaliyah ini jadi momok pembicaraan banyak orang karena saat itu usia aslinya Aaliyah masih 15 dan Kelly udah 27 tahun. Tapi Aaliyah nggak pernah benar-benar speak up soal bagaimana hubungan dan keadaan sebenarnya antara dia dengan R. Kelly sampai ketika dia meninggal, mantan kekasihnya mulai speak up dan bercerita ketika ada yang bertanya bagaimana sebetulnya hubungan Aaliyah dengan R. Kelly, dan mantan kekasihnya Dame bilang kalau Aaliyah menceritakan hal-hal yang memang mengerikan tentang hubungan itu. Nah, tahun 2002 beredar sebuah sex tape yang katanya merupakan R. Kelly sedang melakukan hubungan badan dengan beberapa perempuan yang katanya 2 atau 3 di antaranya itu masih minor, di bawah umur, di bawah 18 tahun. Dia juga dituduh atas 21 tuduhan child pornography, tapi belum ditahan. Jadi kasusnya ini bergulir sangat lambat banget. Kasusnya nggak pernah benar-benar ditutup, tapi juga nggak pernah benar-benar dilanjutin. Pokoknya gantung dari mulai 2002, 2003 sampai 2008. Akhirnya Kelly dinyatakan bebas karena juri tidak berhasil membuktikan kepada hakim bahwa orang yang di dalam sex tape ini memang adalah R. Kelly. Mereka yang tadinya mau didatangkan menjadi saksi nih katanya dilaporkan tiba-tiba nggak bersedia menjadi saksi. Akhirnya ya buktinya kurang, keterangan saksi nggak cukup, R. Kelly tidak bisa ditahan. Dalam hal ini terjadi dugaan abuse of power di mana R. Kelly kabarnya membungkam korban dan keluarga korban. Beberapa orang menyebutkan bahwa kasus 2003 sampai 2008 ini Kelly ini betul-betul dilindungi sama labelnya. Kayak mereka bilang kalau industri musik ini sangat menjaga Kelly dari kasus ini karena R. Kelly ini aset yang luar biasa bagus, penting, dan udah kelihatan menghasilkan buat industri musik Amerika. Jadi segala hal dinormalkan, bahkan cenderung dilindungi
gitu. Jadi selama masih bisa dibungkam, selama masih bisa diatasi, maka mereka akan melindungi. Sampai ketika akhirnya tahun 2019, tiba-tiba salah satu media besar Lifetime merilis dokumenter berjudul Surviving R. Kelly yang isinya adalah para survivor, para korban, para penyintas yang akhirnya speak up, dan mereka betul-betul menceritakan hal-hal yang jauh lebih detail, hal-hal yang jauh lebih spesifik tentang apa yang mereka alami dan bagaimana Kelly melakukan semua ini selama ini. Mereka bilang bahwa Kelly ini sangat emotionally unstable, pemarah, terus Kelly ini selalu minta dipanggil daddy during sex, or lama-lama dia nyaman dipanggil daddy gitu. Terus Kelly ini sangat strict about literally everything. Kayak kalau mereka mau makan itu harus atas seizin Kelly. Mereka mau tidur, mereka mau mandi, mereka mau ke kamar mandi untuk buang air, untuk like go pee, itu harus atas izinnya Kelly yang akan disampaikan lewat orang-orang di sekitarnya Kelly. Terus kalau ada yang lagi ditelepon sama orang tuanya, itu teleponnya harus kayak ditransfer ke Kelly, bahkan kadang dilarang untuk mengangkat telepon dari teman atau keluarga mereka. Terus perempuan-perempuan ini juga bilang bahwa Kelly ini selalu ingin berhubungan badan dengan lebih dari satu orang. I don't know, threesome or something like that. Dan Kelly selalu ingin diterima katanya. If you love me, then I think you will not change me. If you love me, then you will accept me for who I am. Bahkan termasuk mantan istrinya Kelly pun ada di dalam dokumenter ini. Dan akhirnya ketika Surviving R. Kelly ini mulai rilis episode demi episodenya, mata global tertuju kepada kasus ini lagi, dan otomatis kasus ini mau tidak mau harus dibuka karena again sudah go viral. Beberapa musisi-musisi besar seperti Lady Gaga dan Celine Dion, mereka mengungkapkan secara terang-terangan kekecewaan mereka terhadap R. Kelly dan bahwa mereka malu pernah bekerja sama dengan Kelly dan sedang mengusahakan supaya karya kolaborasi mereka dengan Kelly ini diturunin dari semua streaming platform yang ada. Sebisa mungkin mereka sedang memperjuangkan supaya waktu itu ada gerakan Mute R. Kelly supaya itu betul-betul direalisasikan. Terus label yang menaungi Kelly juga akhirnya melepas kerjasamanya secara sepihak dengan R. Kelly, memecat R. Kelly, membuat R. Kelly ini pokoknya habis. Akhirnya proses hukum kembali berjalan, kasus ini dibuka, dan uniknya Kelly ini dijerat bukan cuma di satu pengadilan, tapi ada pengadilan di New York dan ada juga pengadilan di Chicago yang sama-sama menjerat R. Kelly. Dan tuduhan-tuduhan ini nggak jauh-jauh dari abuse of power, sex trafficking, child pornography, dan racketeering atau kejahatan berencana. Dan mendengar ini R. Kelly tentu saja sangat marah. Dia menyuarakan bahwa ini semua adalah kebohongan, orang-orang yang bersaksi di situ adalah orang-orang yang ingin menjatuhkan karir dia, yang benci sama dia baik secara personal maupun secara pekerjaan gitu. Dan salah satu yang paling menarik yang aku tonton adalah interviewnya Kelly dengan Gayle King dari CBS Morning, I think, kalau nggak salah. Di situ Kelly hadir di interview dan dia menyampaikan kemarahannya. Dia bahkan sampai emosional banget, sampai berdiri sampai nunjuk ke kamera bilang kalau semua ini set up. Dan ketika Gayle menanyakan Kelly bahwa kamu yakin nih semuanya nih bohong, soalnya kesaksiannya mereka kok bisa sama semua, jadi ini agak sedikit susah dipercaya nih gitu. Terus Kelly semakin marah, dia semakin emosional, dia nunjuk ke kamera, dia minta untuk kamera keep rolling karena dia mau mengutarakan kemarahannya. Dia bilang kalau tuduhan-tuduhan ini semua nih nonsense, nggak masuk akal, mana mungkin dia menyekap perempuan-perempuan di dalam basementnya, mana mungkin sih dia melakukan itu. Dia bilang of course di luar sana ada rape, ada perempuan-perempuan yang diculik, tapi itu ya bukan saya pelakunya gitu. Waktu Gayle menanyakan bahwa benar ya kamu nggak pernah melakukan kesalahan dengan perempuan-perempuan, dan Kelly bilang ya kalau kesalahan-kesalahan selama in relationship ya udah ya pasti ada, cuman aku udah minta maaf, bukan hal-hal yang melawan hukum gitu. Robert. It doesn't even make sense. Why would I hold? Tapi sayangnya justru interview ini bukannya malah mengumpulkan atau menarik simpatik buat R. Kelly, justru membuat para pengamat atau para expert dan audiens merasa bahwa dia nih memang salah. Bahkan si Gayle, ya si interviewernya ini, si Gayle King, bilang kalau Robert, it looks like you're playing the victim. Robert, kamu nih kelihatan kayak lagi playing victim banget gitu. R. Kelly di situ bilang ya udah terserah mau percaya atau enggak, pokoknya aku nggak ngelakuin hal itu gitu. Dan banyak orang yang justru malah nggak percaya karena kata mereka lihat deh Gayle tuh perempuan loh, dan ketika di depan Gayle aja with cameras on
dia bisa kelepasan segitunya. Kebayang nggak sih gimana kalau dia lagi sama perempuan-perempuannya ini ketika tidak ada kamera, tidak ada mata publik gitu, dia bisa melakukan apa aja. Justru the way Kelly lost his control justru membuat mereka percaya kalau kayaknya malah makin mungkin nih kalau si R. Kelly betul-betul adalah pelakunya. Dan berdasarkan keterangan dari banyak saksi yang juga muncul di Surviving R. Kelly yang kemudian muncul sampai kalau nggak salah 3 season, temuan-temuan yang akhirnya berhasil dikumpulkan oleh aparat hukum, akhirnya terbukalah bahwa R. Kelly ini udah mulai melakukan hubungan seksual tidak lazim dengan anak-anak di bawah umur, ada yang usianya 13-14 tahun, dan intinya semua banyak yang masih underage, dan bahkan si Kelly ini katanya memang dia suka untuk nge-tape atau ngerekam ketika dia lagi having sex atau bahkan lagi having threesome with the girl or the girls, dan katanya dia tidak melakukan itu dengan minta izin dulu ke perempuan-perempuan ini. He just step in, dan ya berdasarkan dia suka dipanggil daddy, jadi masuk akal sih kalau dibilang dia seleranya memang yang muda-muda, bahkan yang kecil-kecil gitu. Akhirnya dengan semua kesaksian dan bukti-bukti yang perlahan dikumpulkan, akhirnya oleh pengadilan federal New York, pada September 2021, R. Kelly ini dijatuhi vonis 30 tahun penjara, dan pada 2022 oleh pengadilan federal Chicago, Kelly dijatuhi hukuman vonis 20 tahun kurungan penjara atas dugaan sex trafficking, child pornography, racketeering atau kejahatan terorganisir, kejahatan berencana, eksploitasi anak, dan abuse of power. Tim kuasa hukum R. Kelly ini mengajukan banding pada 2025, namun pengadilan federal tetap menolak pengajuan banding tersebut, dan cancel R. Kelly atau mute R. Kelly ini sudah menjadi hal yang digaungkan di Amerika sana, meminta publik untuk berhenti menikmati karya-karya R. Kelly karena dia adalah seorang penjahat seks, predator anak yang mengancam keselamatan bangsa dan generasi. Sayang banget ya kalau dengar lagu I Believe I Can Fly, The World's Greatest, dan lagu-lagunya yang lain, kayaknya kita mungkin berharap R. Kelly ini adalah sosok yang baik, sosok yang dulu dia susah, lalu dia fight for his life, dan sekarang dia dapat semuanya, dia bersyukur, dan dia mau mengingatkan semua orang untuk tetap semangat hidup gitu. Tapi ternyata R. Kelly jauh berbeda dari itu. Dia udah dapat banyak banget penghargaan, dari semua jenis penghargaan dia dapat. Tapi sayang banget Kelly akhirnya tidak bisa menyelesaikan masa kejayaannya, tidak menutup itu dengan indah, dengan harum, tapi justru membuat atau menciptakan skandal luar biasa besar, dan akhirnya harus menikmati hidupnya di dalam tahanan. Kalau nggak salah dia diprediksi untuk bebas tahun 2045, I think. Kalaupun dia masih hidup sampai dengan saat dia keluar, I don't think he could do something about his career. I think that will be it for R. Kelly. Please let me know what do you guys think. Apakah kalian udah pernah dengar kasus ini, atau apakah ini pertama kalinya kalian dengar ini? Again, seperti di kasus Epstein kemarin, child grooming ini polanya selalu sama. Dia masuk, dia seperti menawarkan pekerjaan, menawarkan kesempatan berkarir di dunia musik kepada para perempuan-perempuan muda ini, karena he is a producer. Dia punya all the power to make someone famous, dan ini pasti jadi magnet banget buat para perempuan muda yang memang berharap menemukan terobosan dalam karir bermusik mereka atau karir mereka menjadi selebritis. Dia masuk pelan-pelan sebagai mentor, sebagai coach, tapi akhirnya justru merusak atau menghancurkan mimpi banyak perempuan-perempuan muda, bahkan mungkin masih minor, masih di bawah umur pada saat itu. Salut dan hormat sayangku untuk para survivor dan penyintas victims yang berani memberikan kesaksian, speak up ke publik supaya kasus ini kembali dijalankan, supaya tidak ada korban lagi seperti mereka, dan yang paling penting mereka memberikan pengalaman mereka sebagai edukasi buat kita semua untuk lebih berhati-hati dalam memilih teman, memilih lingkaran pergaulan dan pekerjaan. And that will be it for Doorstep today. Doorstep akan hadir setiap Rabu dan Sabtu, jadi jangan lupa subscribe, leave some of your footprints here, and I would love to see you later. Bye!